إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما وارزقنا الرحمة برحمتك يا أرحم الراحمين. Jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan nikmat-Nya, terutama nikmat iman Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, juga nikmat kesehatan, sehingga pada pagi hari ini kita masih menunaikan kewajiban kita yaitu sholat subuh secara berjamaah dan akan kita lanjutkan dengan kegiatan selawat sering salam. Lalu kita sanjungkan keliling pada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga sahabat serta umat Islam istiqomah dengan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kita tetap mengamalkannya dengan harapan dapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah, kita akan lanjutkan kajian kita yaitu masih mengenai seputar sholat, di mana ini masih banyak sekali bahan-bahan yang perlu kita kaji. Namun tentunya pembahasan di sini pembahasan singkat, baiknya kita terus untuk mencari ilmunya lebih dalam lagi. Dan pada hari ini kita akan coba membahas mengenai tata cara ruku dalam sholat bagian pertama. Ruku disyariatkan dalam sholat yaitu setelah berdiri membaca ayat Al-Quran, kemudian bertakbir intikal. Ini bertakbir intikal sudah kita bahas, itu bertakbir selain takbiratul ihram. Baru setelah itu ruku. Di antara dalilnya adalah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang dikenal dengan hadis musi'u sholatuhu, yaitu tentang seorang sahabat yang belum paham cara sholat hingga Nabi SAW mengajarkan bagaimana cara sholat yang benar dan sah. Nabi SAW bersabda kepadanya, yang artinya, jika engkau hendak sholat, bertakbirlah dan bacalah apa yang engkau mampu dari Al-Quran, lalu ruku dengan tumakninah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Sebagaimana telah dijelaskan dalam artikel mengenai takbiratul ihram, ini takbiratul ihram dan kita bahas secara berurutan. Hadis ini menunjukkan bahwa ruku adalah salah satu rukun sholat. Jika seseorang meninggalkan ruku atau tidak ruku dengan sempurna, maka tidak sah sholatnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fat ayat 77 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, ruku dan sujudlah dan sembahlah Rabb kalian dan kerjakan kebaikan, semoga kalian beruntung. Al-Alusi dalam Ruhul Madani mengatakan, maksudnya sholatlah, ruku dan sujud disebutkan untuk menggantikan istilah sholat, karena ruku dan sujud adalah rukun yang paling agung dan yang paling utama. Dinukil dari Mausu'ah Hikiyah Muyassar. Lalu kapan ruku dilakukan? Dengan melihat hadis di atas, dari hadis lain dan dari Abu Hurairah, kita ketahui bahwa ruku dilakukan setelah berdiri membaca Al-Quran, kemudian takbir intikal. Setelah itu baru ruku. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang artinya Rasulullah SAW ketika sholat, beliau bertakbir saat berdiri, kemudian bertakbir ketika akan ruku dan mengucapkan Sami'allahu liman hamidah, yaitu ketika ia mengangkat punggungnya dari ruku, dan ketika sudah berdiri beliau mengucapkan Rabbana walakal hamd. Kemudian beliau bertakbir ketika akan bersujud, kemudian bertakbir ketika mengangkat kepalanya bangun dari sujud, kemudian beliau bertakbir lagi ketika ia akan bersujud, kemudian bertakbir lagi ketika
Makmum tidak boleh menyamai gerakan rukuk imam. Lalu bagaimana posisi anggota badan ketika rukuk? Yang pertama, membungkukkan badan sebagaimana dalam hadis Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu, beliau berkata, yang artinya, dahulu aku yang hafal di antara kalian terhadap tata cara sholat Rasulullah SAW. Aku melihat beliau ketika bertakbir, beliau menjadikan kedua tangannya sejajar dengan pundak, lalu membungkukkan badannya. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian yang berikutnya, posisi punggung tegak lurus dengan kaki, tidak miring dan tidak terlalu bungkuk, berdasarkan hadis dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yang artinya biasanya Rasulullah SAW jika rukuk, andaikan diletakkan wadah air di atas punggungnya tidak akan tumbang. Hadis riwayat Ahmad Al-Bani. Kemudian mengatakan syaratnya memang lemah, namun kesimpulannya hadis ini dengan keseluruhan jalannya masih menjadi sahih. Kemudian posisi berikutnya yaitu kepala sejajar dengan punggung, tidak mendongak dan tidak terlalu menunduk, berdasarkan hadis Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW jika rukuk, beliau meletakkan kedua telapak tangannya pada lututnya atau dengkul istilahnya, lutut, dan membuka jari-jarinya sambil membungkukkan badannya dengan kepala yang tidak mendongak dan tidak mendekati pahanya. Hadis Abu Daud, Al-Albani dalam Sahih Abu Daud mengatakan hadis ini sahih. Dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha juga menjelaskan, yang artinya Rasulullah SAW jika rukuk, beliau tidak meninggikan atau mendongakkan kepalanya dan tidak juga merendahkannya atau terlalu membungkukkan, namun di antaranya keduanya lurus. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya, bagaimana dengan posisi tangan? Tangan diletakkan di lutut, bukan di paha atau di betis atau di bawah lutut, sebagaimana hadis Abu Humaid di atas, yang artinya Rasulullah SAW jika rukuk, beliau meletakkan kedua telapak tangannya pada lututnya dan membuka jari-jarinya. Hadis riwayat Muslim. Disebutkan juga dalam hadis Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu, yang artinya lalu Nabi menghadap kiblat, lalu bertakbir mengangkat kedua tangannya sehingga sejajar dengan telinga, kemudian beliau memegang tangan kiri dengan tangannya, atau ini bisa dikatakan sedekap. Ketika beliau hendak rukuk, beliau mengangkat kedua tangannya sebagaimana sebelumnya, kemudian meletakkan kedua tangannya di lututnya. Hadis Abu Daud disahihkan Al-Albani dalam Sahih Abu Daud. Lalu bagaimana dengan posisi jari-jari? Kalau tadi dengan tangannya, sekarang jari-jari. Jari-jarinya direngkangkan, tidak dirapatkan, sebagaimana hadis dari Abu Humaid di atas tadi, yang artinya Rasulullah SAW jika rukuk, beliau meletakkan kedua telapak tangannya pada lutut dan membuka jari-jarinya. Lalu dengan pandangan mata, ketika rukuk, para ulama berbeda pendapat mengenai arah pandangan mata dalam sholat. Sebagian ulama menganjurkan untuk tetap memandang tempat sujud ketika sholat, karena mereka berdalil dengan hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, di mana Anas berkata, wahai Rasulullah, kemanakah aku arahkan pandanganku ketika sholat? Rasulullah menjawab, ke arah tempat sujudmu, wahai Anas. Hadis riwayat Bukhari. Namun hadis ini dhaif karena terdapat rawi Arabiyin yang statusnya matrukul hadis, juga dengan hadis lain yang artinya Rasulullah SAW masuk Ka'bah, pandangan beliau tidak pernah lepas dari arah tempat sujud sampai beliau keluar. Hadis ini juga lemah karena periwayatan Amr bin Abi Salamah dan dari Buhair itu ma'lul, bermasalah. Dan dalam masalah ini tidak ada satu hadis pun yang sahih dan sahih yang mengkhususkan suatu arah pandangan dalam sholat. Oleh karena itu dalam hal ini perkaranya dibahas. Syekh Muhammad Sa'id Al-Husain berkata, dalam hal ini perkaranya luas,
jadi seorang boleh memandang ke arah yang dapat membuatnya lebih khusyuk, kecuali ketika duduk. Ya, memang ke arah jari telunjuknya yang berisyarat karena terdapat riwayat tentang hal ini. Lalu bagaimana tumanina dalam ruku? Wajib tumanina ketika ruku. Bahkan ini adalah rukun dalam sholat. Tidak boleh terlalu cepat dalam gerakan sholat sehingga tidak tumanina. Rasulullah SAW bersabda, dan artinya lalu rukulah dengan tumanina. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Bahkan Rasulullah SAW dalam hadis menekankan umatnya untuk tumanina dalam ruku. Rasulullah SAW bersabda, sempurnakanlah ruku dan sujud. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya aku benar-benar memperhatikan kalian di balik punggungku ketika kalian ruku dan sujud. Beliau pun juga bersabda, pencuri yang paling bejat adalah orang yang mencuri dalam sholatnya. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana mencuri dalam sholat itu? Beliau menjawab, yaitu dengan tidak menyempurnakan ruku dan sujudnya. Hadis Ibnu Hibban. Bahkan di dalam hadis lain disebutkan ancaman lebih keras lagi bagi orang yang sholatnya rukun empat. Rasulullah SAW melihat seorang laki-laki yang tidak menyempurnakan rukunya dan ia mematuk di dalam sujudnya karena saking cepatnya ketika dia sholat. Maka Rasulullah SAW bersabda, jika orang ini mati dalam keadaan seperti ini, maka dia tidak mati di atas ajaran Muhammad. Ia sujud seperti mematuk-matuk, gerakannya seperti gagap, pemisahan orang yang tidak menyempurnakan rukunya, dan mematuk-matuk dalam sujudnya seperti seorang yang lapar yang hanya menahan memakan satu atau dua buah kurma. Itu tidak mencukupinya sedikit pun. Hadis riwayat Tabrani disahihkan Al-Albani dalam Al-Sifat Salat Nabi. Sebagian fuqaha mengatakan bahwa batas minimal tumanina adalah sebatas mengucapkan satu kali bacaan tasbih secara sempurna dalam ruku. Kita masih terus lanjut terakhir. Lalu bagaimana dengan lama ruku? Kadar untuk minimal adalah sebagaimana kadar minimal tumanina yang telah disebutkan. Sedangkan yang ideal adalah lama ruku itu kira-kira sama dengan lama iktidal, sama dengan lama sujud, dan sama dengan lama duduk antara dua sujud, sehingga gerakan-gerakan ini kira-kira memiliki kadar waktu yang sama. Sebagaimana hadis Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu, rukunya Rasulullah SAW, iktidalnya, sujudnya, duduk di antara dua sujudnya, semua ini sama lamanya. Disahihkan Al-Albani dalam Sahih Sunnah An-Nasa'i. Insyaallah ini baru kita bahas tentang ruku dari bagian pertama. Kalau diperhatikan di sini, alhamdulillah ruku ini merupakan salah satu rukun sholat. Jadi benar-benar harus diperhatikan. Ini juga dibahas juga sampai dua bagian karena memang tadi sudah dijelaskan cukup ya, singkat dan memang tidak terlalu padat. Namun di sini kita bisa ambil hikmahnya bahwa ketika kita melakukan ruku, alangkah baiknya kita harus mengetahui bagaimana baik itu dalam posisinya, baik bagaimana dengan lama rukunya, kemudian anggota-anggota badannya seperti apa yang posisinya, baik mulai dari punggung, telapak tangan, dan terakhir yaitu kepala pun juga sampai diatur dalam posisi rukunya. Mudah-mudahan ini sangat bermanfaat bagi kita semua, terutama saya pribadi, dan tentunya bisa diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.